Kasus kematian tragis Ipande Gede Putra Palguna terus berkembang. Tak hanya terungkap sebagai korban penganiayaan selama 13 hari, kini sejumlah orang mulai berbicara dan mengaku pernah menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh pria 53 tahun tersebut. Salah satu korban bahkan mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah dengan modus yang mirip seperti yang dialami 3 tersangka wanita dalam kasus ini. Penipuan terkait properti kali ini berupa villa menjadi pola kejahatan yang kerap dilakukan oleh Pande sebelum akhirnya menghilang. Dari hasil penelusuran Tribun Bali, seorang korban yang enggan disebutkan namanya mengungkap bahwa Pande datang menemuinya sekitar 3 tahun lalu bersama seorang wanita yang diperkenalkan sebagai istrinya. Saat itu, Pande tampil layaknya seorang bos besar. Kejadiannya sekitar 3 tahun lalu. Saat itu Pande datang bersama seorang wanita yang diakui sebagai istrinya. Dia datang dengan penampilan seperti bos, ucap korban yang enggan disebut namanya. Setelah pembicaraan mengenai pembelian villa, Pande tiba-tiba mundur dengan alasan dia kehilangan dompet. Hingga akhirnya Pande meminjam uang kepada korban. Lagi-lagi kejadiannya mirip yang dialami 3 tersangka. Sebab Pande tiba-tiba menghilang. Dia pinjam uang sedikit demi sedikit dengan alasan nanti dikembalikan. Namun lama-lama dia menghilang, ucapnya. Kasus ini mirip dengan apa yang dialami Leni, salah satu tersangka yang juga tertipu miliaran rupiah oleh Pande dalam transaksi jual beli hotel. Kapolres Buleleng, AKBP Ida Bagus Widwan Sutadi, membenarkan bahwa setelah kasus kematian Pande terungkap, mulai bermunculan laporan dari warga yang merasa menjadi korban penipuannya. Memang ada beberapa orang yang mengaku ditipu oleh Pande, namun hingga saat ini belum ada laporan resmi yang masuk ke kami, ujar Kapolres dalam keterangannya pada Jumat 14 Februari 2025. Kapolres juga menegaskan bahwa kasus ini masih terbuka dan pihak kepolisian telah merencanakan pemanggilan istri Pande untuk memberi keterangan lebih lanjut.